baik yang hadir saat ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Presbiter yang bertugas menyampaikan selamat beribadah di minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman dalam ibadah keluarga saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto J.M. Wage. Jemaat, kita menghadap Tuhan. Untuk itu, mari tenangkan hati dan pikiran kita sekalian. Bagaikan rusa merindukan sungai, demikianlah hati kami rindu padamu ya Allah. Hati kami haus akan Allah, Allah yang hidup. Karena jiwa yang gelisah kami datang kepadamu, menyambut panggilanmu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu melepaskan segala kecemasan dan kesusahan jiwa kami, ya Allah yang hidup. Jemaat, mari berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-6, Hai Mari Sembah. Kita berdoa. Pengampunan dan pemulihan-Mu ya Tuhan berlaku atas kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalami kembali sukacita dalam hidup kami, meskipun kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menghidupi keselamatan-Mu dan ikut serta dalam pekerjaan Tuhan memperbarui alam semesta tempat kami tinggal ini. Sehingga alam ini menjadi tempat yang nyaman, aman, dan bersahabat bagi kami. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami ini dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan baca Efesus 4 ayatnya yang 29 hingga ayatnya yang ke-32 secara berbalasan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendudakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita dinyanyikan 2 kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena hari lepas hari kami boleh merasakan pertolongan dan kasih setia di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Bahkan senantiasa di dalam setiap langkah hidup kami, firman-Mu menerangi jalan kami. Oleh sebab itu betapa besarnya kerinduan kami untuk boleh diberkati di dalam terang firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan kepadamu ya Allah, bersabda dan berfirmanlah. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bertahta di dalam hati dan pikiran kami, menuntun alam berfikir kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, bahkan berpengetahuan di dalam firman yang diberitakan. Pakailah kami para presbiter dalam tugas pelayanan firman ini, dalam tugas pelayanan ibadah ini, dan biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 40
ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Jemaat, mari kita berdiri. Mari bersama kita dengarkan firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini oleh unit kerja penerbitan GPIB diberikan judul Doa Minta Tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya kira judul ini yang diberikan oleh unit penerbitan GPIB ini merupakan judul yang memang pas sekali dengan situasi kita pada saat ini. Realitas sosial saat ini kita tahu bersama apa yang sedang kita hadapi dan apa yang sedang kita alami. Satu situasi yang sangat mengemuka, yaitu ketika dunia pada saat ini diperhadapkan dengan satu pergumulan adanya pandemi. Coronavirus disease 19, COVID-19, menjadi persoalan yang sangat mengemuka pada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Akibatnya kita tahu bagaimana dampaknya dalam kehidupan manusia. Segala sisi membawa dampak. Dari kesehatan, begitu banyak orang yang sakit, bahkan tidak sedikit juga mereka yang pada akhirnya meninggal dunia. Dari sisi ekonomi, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya terdampak juga
akibat pandemi ini, yang pada akhirnya harus melakukan PHK, merumahkan pegawai-pegawainya, bahkan secara ekonomi juga yang berdampak pada kehidupan keluarga dan rumah tangga, tingkat perceraian pun semakin meningkat. Manusia diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat sulit, baik dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi. Hal ini juga berdampak pada hubungan kemasyarakatan dalam realitas sosial. Komunikasi di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya yang semakin terbatas. Orang membatasi diri untuk berjumpa dengan orang lain. Orang mencoba untuk menahan diri untuk berjumpa dengan orang lain. Bukan karena tidak mau berjumpa, tetapi menjaga diri agar tidak terkena virus tersebut. Bahkan yang paling mengenaskan juga kepada anak-anak bangsa yang merupakan anak-anak pemegang tongkat estafet pembangunan dan masa depan bangsa ini, cukup dikhawatirkan ketika proses pendidikan yang dilakukan secara daring, sejauh mana sesungguhnya proses pendidikan itu akan berhasil dan anak-anak dapat menyerap pengetahuan dengan baik dibandingkan kalau mereka langsung berjumpa dengan para pendidik mereka. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Dan kita tahu bersama memasuki bulan-bulan September ini, cuaca juga tidak menentu, kemarau, tanah kering di mana-mana, hujan, banjir di mana-mana. Masing-masing memiliki dampaknya. Dan itu satu realitas di mana kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Allah, yang pada akhirnya kita tunduk mengangkat hati dan berseru, Tuhan, tolonglah kami. Sangat tepat sekali kalau unit penerbitan GPIB memberikan judul doa minta tolong kepada Tuhan. Karena kita memang membutuhkan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu apa yang mau diberitakan oleh firman Tuhan pada saat ini berdasarkan Mazmur pasal 40? Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu susunan daripada Mazmur pasal 40 ini. Bapak Ibu, Mazmur pasal 40 ini disebut untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Mazmur ini diberikan judul syukur dan doa. Terdiri dari dua bagian besar. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, itu merupakan bagian yang pertama dalam Mazmur ini, yang berisikan tentang doa syukur atas pertolongan yang sudah pemazmur terima pada masa lalu dalam perjalanan hidupnya. Di bagian yang kedua, Mazmur ini dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18, berisikan tentang masa depan, yang di dalamnya ada ratapan, ada permohonan dibebaskan dari dosa, hukuman, dan musuh. Ini dia, terbagi atas dua bagian besar. Lalu kemudian secara khusus, dalam bacaan kita pada saat ini yang terletak pada dua bagian besar ini, pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Apa yang mau diberitakan? Bapak Ibu, mari kita lihat bersama kembali ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku.
Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, itu bagian yang berisikan doa syukur atas pertolongan yang sudah diterima. Lalu kemudian ayat 10 sampai dengan ayat 11 ini mau memberitakan bagaimana dalam situasi syukur, pemazmur memberi dirinya untuk dipakai oleh Allah dalam mengabarkan keadilan di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Hal ini mau mengingatkan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa di dalam kehidupan ini hal yang sama juga. Kalaupun kita berada dalam situasi saat ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan persoalan di masa pandemi ini, tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, jangan engkau lupa untuk melihat masa lalumu. Bahwa kalau kau ada hari ini, engkau berdiri teguh dan kokoh, maka engkau pasti punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan di masa lalu, di mana Tuhan berkarya dan membawa engkau, membimbing dan menuntun engkau, mengeluarkan engkau dari segala pergumulan dan persoalan, memulihkan engkau ketika engkau sakit, meringankan beban-beban hidupmu ketika terasa berat. Artinya juga sekalipun kita berada dalam masa yang sulit saat ini, kita jangan lupa bersyukur untuk melihat masa lalu, bagaimana Tuhan sudah menolong dan menyertai sehingga kita ditibakan pada hari ini. Dan respon kita, nah ini dia, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 ini. Mau mengajarkan dan mau memberitakan kepada kita sebagai orang yang sudah pernah ditolong, disertai, dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan hingga kita ditibakan pada hari ini. Maka respon kita itu selain dalam syukur kita, maka kita mau memperlihatkan juga untuk memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Mengabarkan keadilan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu di tengah-tengah dunia ini. Artinya secara sederhana mau dikatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluargamu, ketika engkau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat, masyarakat, juga dalam sektormu, dan engkau berjumpa dengan mereka yang berada dalam kesulitan, engkau berjumpa dengan mereka yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan yang ada di dalam hidup mereka, maka engkau bertugas untuk memberikan dirimu dipakai oleh Tuhan untuk menasehati mereka secara rohani, menguatkan mereka untuk mengatakan kepada mereka, saudaraku, kalau Tuhan dulu sudah menolong kita, percaya saja hari ini Tuhan juga pasti akan menolong kita. Itu dia yang pemazmur mau katakan. Jangan berdiam diri, sekalipun di masa sulit ini. Tetapi berilah dirimu sebagai orang yang sudah pernah Tuhan tolong, sebagaimana orang yang sudah Tuhan berkati, maka engkau juga mau menguatkan sesamamu dengan memberitakan bahwa Tuhan pasti juga menolongmu. Itu dia. Jadi artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan kita pasif. Tetap kuatkan keluarga kita. Tetap kuatkan suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Tetap kuatkan jemaat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka sudah berada dalam ketakutan, mereka berada dalam kelemahan, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Beritakan kepada mereka, engkau sudah pernah ditolong oleh Tuhan, maka saatnya engkau memberi dirimu untuk menguatkan sesama. Itu yang pertama, sehingga pemazmur katakan, tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu ya Tuhan. Pemazmur tidak menyembunyikan segala kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia menceritakan, dia menyampaikannya. Pada bagian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ini, di sana juga diceritakan bahwa pada realitasnya menjalani satu masa depan ke depan, kita tetap akan diperhadapkan juga dengan berbagai hal dan realitas sosial di dalam dunia ini. Artinya begini Bapak Ibu, hal ini seringkali sudah kita beritakan melalui mimbar-mimbar,
dan melalui ibadah-ibadah yang ada, bahwa selagi nafas hidup ini masih melekat di dalam tubuh kita, persoalan dan pergumulan itu masih tetap akan kita hadapi. Mungkin hari ini kita punya sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Apakah setelah itu kita tidak sakit? Belum tentu. Bisa saja nanti 10 tahun ke depan kita kena sakit lagi. Hari ini kita bergumul dengan masa pandemik ini, tetapi kita percaya satu waktu Tuhan akan membebaskan kita. Apakah setelah Tuhan membebaskan itu lalu kemudian tidak ada lagi masalah yang lain? Tetap akan ada. Selama nafas hidup ini masih melekat di dalam tubuh jasmani ini, maka persoalan dan pergumulan itu tetap akan ada di dalam hidup kita. Menyadari hal itu, maka pemazmur berseru. Ia katakan di dalam ayat 14, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Nah itu dia. Sekalipun Bapak Ibu memang konteksnya di dalam pemazmur ini memang dia berbicara tentang tantangan pemazmur dengan orang-orang yang tidak menyukai dia, dengan orang-orang yang memusuhi dia. Tetapi itu merupakan bagian daripada pergumulan, dan pemazmur katakan kalaupun dia harus berhadapan dengan hal-hal itu lagi ke depan, maka dia memohon kepada Tuhan, berkenanlah kiranya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Hal ini mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa memohon pertolongan Tuhan itu bukan saja sebatas pada saat kita sudah keluar dari masalah kita. Bukan saja pada saat kita sudah dipulihkan dan disembuhkan. Bukan saja pada saat kita sudah mendapatkan keringanan di tengah-tengah berbagai beban-beban hidup kita. Bukan saja sampai pada titik itu. Tetapi seluruh perjalanan hidup kita, hari lepas hari, waktu ke waktu, maka pemazmur mengajarkan kepada kita, tetaplah engkau memohon pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu pergumulan apa lagi yang sedang menanti dan menunggu kita. Kita tidak pernah tahu tantangan apa lagi yang akan datang di dalam hidup kita. Sikap kita sebagai orang beriman, tetap memohon pertolongan yang berasal dari Tuhan. Baik atau tidak baik situasi yang kita alami hari ini. Ya, Bapak Ibu, ini pengajaran yang baik, karena pada kenyataannya seringkali manusia hanya berseru kepada Tuhan ketika ia berada dalam kesesakan. Ketika dia berada dalam pergumulan, ketika dia punya masalah, lalu kemudian dia mulai lipat tangan, tunduk kepala, angkat hati, keluar air mata, minta Tuhan tolong kami, Tuhan tolong. Begitu selesai masalah dia sudah lupa kepada Tuhan. Hal ini mau mengingatkan kepada kita, apapun keadaanmu, baik atau tidak baik, tetap memohon pertolongan Tuhan. Tetap lipat tanganmu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Memohon pertolongan dan penyertaannya. Bagi keluargamu. Bagi jemaatmu. Bagi orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di tengah kehidupanmu. Tetaplah memohon pertolongan Tuhan. Karena sekali lagi, selama perjalanan hidup ini masih diizinkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi pada hari esok. Tetapi satu hal yang pasti kita yakini dan kita percaya, dalam pertolongan yang berasal dari Tuhan, kita semua akan dibawa ke hari esok yang penuh dengan harapan. Tidak pernah ada jalan buntu bagi orang percaya. Tidak ada jalan yang tak berujung bagi setiap orang yang beriman. Tidak ada masalah yang kekal bagi setiap orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan akan senantiasa menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup kita.
baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan. Tuhan janjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap lipat tanganmu, angkat hatimu, tetap memohon pertolongan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 245 bait pertama dan yang kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bagi besar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan bersehati dalam doa syafaat. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, lipat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa, kami bersyukur melalui firman kami diberikan satu pengetahuan dan pengertian. Melalui firman-Mu kami dikuatkan dan kami hidup dalam pengharapan kepadamu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman ini hidup dalam hati dan pikiran kami. Terwujud melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Sehingga seluruh kehidupan kami sungguh mencerminkan firman dan kehendak Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, yang telah memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Saat ini hamba berdoa
untuk semua jemaat Tuhan, semua pribadi yang mendengarkan firman dan mengikuti ibadah melalui saluran YouTube pada saat ini. Bapa Sorgawi, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan kami yang ada di dalam gedung gereja ini, hamba mohonkan dengan rendah hati, berkati kami semua Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Jikalau saat ini ada di antara mereka yang lemah, apakah itu akibat usia mereka yang telah lanjut, sehingga fisik mereka lemah? Ataukah juga mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit? Demikian juga mereka yang berada dalam pergumulan dan persoalan. Mereka yang memiliki beban-beban yang begitu berat di dalam hidup mereka. Bersehati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi kami mohonkan dengan rendah hati, sembuhkanlah mereka yang kuat, teguhkan dan kokohkan, kuatkan mereka yang lemah, berikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki pergumulan, ringankan setiap beban-beban hidup mereka. Bahkan setiap umat-Mu yang berjalan di tengah-tengah dunia ini, yang membangun masa depan mereka dan mengundang Engkau untuk hadir di dalam setiap langkah hidup mereka. Mari Bapa Sorgawi lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, tuntun dan pimpin serta tibakan mereka di masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang menyerahkan seluruh perjalanan hidup mereka kepadamu ya Allah. Hamba berdoa dan menopang mereka, dan hamba mohonkan sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka. Seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pekerjaan dan pelayanan dalam gereja ini adalah milik Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami hanya alat-Mu. Oleh sebab itu pakai kami, perintah kami. Kami siap sedia dipakai, diutus dan menerima setiap perintah Tuhan untuk bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu juga hamba mohonkan biarlah kiranya masing-masing mereka Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, setiap rumah tangga, berkat anugerah rahmat kasih karunia damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian di dalam mereka membangun kehidupan ekonomi rumah tangga mereka, di dalam mereka membangun karir mereka, di dalam mereka membangun masa depan mereka. Campur tangan Tuhan itu yang kami mohonkan. Sekalipun hari esok, kami tidak pernah tahu apa yang menunggu dan menanti kami. Tetapi kami percaya berjalan bersama Tuhan, kami akan ditibakan bukan saja pada hari esok, tetapi hari-hari berikutnya, dan sukacita damai sejahtera Tuhan akan senantiasa kami alami. Hamba berdoa dan menyerahkan para penatua dan diaken, unit-unit misioner dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati. Terkhususnya Bapak Penatua Edward Latuhamalo, Bapak Diaken Jimmy Sibala, mereka yang bertugas dan melayani Tuhan pada malam ini dalam ibadah ini, bergandengan tangan dengan organis dan pemandu lagu, Saudara Alvin dan Saudara Peter, bahkan bersama dengan tim multimedia, mereka yang memberi diri untuk melayani pada malam ini Tuhan.
juga koster yang menyiapkan ruangan ini. Hamba berdoa buat mereka Tuhan, masing-masing mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan berkati semua. Dan hamba percaya pelayanan yang mereka lakukan malam ini tidak akan sia-sia. Semuanya akan membuahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, yang mereka boleh kecap dan rasakan. Betapa sukacita dan bahagianya mereka berjalan dalam pelayanan ini. Syukur kami kepadamu ya Allah yang telah menempatkan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini, yang di dalamnya kami boleh hidup berkarya, yang di dalamnya kami boleh menghirup udara kemerdekaan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu kami berdoa bagi pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan memberkati mereka semua yang dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab memimpin bangsa dan negara ini. Hikmat Tuhan biarlah bersama dengan mereka, kekuatan dan kesehatan mengiringi seluruh jalan hidup mereka. Pakai kami, utus kami Tuhan, di tengah berbagai situasi yang ada, dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Ketika kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan diri sendiri, Allah dengan penuh kasih memberikan dirinya untuk mengangkat kita dan memberi arti akan hidup kita. Oleh sebab itu, bawalah persembahan kepadanya dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita sekalian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3, Kubri Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
marilah umat sekalian kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bekerja dan mengusahakan segala sesuatunya demi keperluan hidup kami. Semua kesempatan dan kemampuan itu berasal daripadamu. Kini kami membawa hasil pekerjaan kami berupa uang kami yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan pemberian-Mu bagi kami. Dalam kerendahan hati kami mempersembahkannya kepadamu. Terimalah dan berkati Tuhan, agar semua ini dapat kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan bersama kita mendengarkan amanat pengutusan. Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan semangat iman, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.